Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu Vita. Nah, anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran keempat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat menganalisis tindakan yang terdapat dalam setiap jenis usaha pada teks non-fiksi. 2. Siswa dapat menganalisis keragaman sosial dan budaya di masyarakat. 3. Siswa dapat menemukan manfaat jenis-jenis usaha dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Nah, anak-anak, masuk ke materi pembelajaran yang pertama, yaitu tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, berikut adalah contoh teks non-fiksi yang berjudul Jenis Usaha Masyarakat di Indonesia. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Lalu, mari kita menyimak penjelasan berikut ini. Dalam pembelajaran 3 disebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian. Nah, bagaimana dengan usaha yang lain? Nah, di gambar terlihat usaha pertanian ya. Nah, jenis usaha yang lain yaitu ada 3. Berikut adalah jenis usaha masyarakat di Indonesia. Ada perindustrian, perdagangan, dan juga jasa. Nah, ketiga jenis usaha ini merupakan jenis usaha yang ada dalam masyarakat di Indonesia. Nah, apa itu perindustrian? Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ciri-cirinya memiliki tenaga kerja handal. Yang kedua, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Dan yang ketiga, menggunakan peralatan dan modal yang cukup besar. Nah, jadi industri ini merupakan kegiatan usaha yang membutuhkan tenaga kerja yang handal, bahan baku yang juga banyak, dan peralatan juga modalnya harus cukup besar. Nah, perindustrian sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, industri besar, dan yang kedua, industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, anak-anak, berikut adalah gambar contoh industri besar. Ada industri mobil, kemudian ada industri baja, dan industri tekstil. Selanjutnya, contoh industri kecil yaitu ada pembuatan tempe atau tahu. Yang kedua ada pengrajin mebel.
Dan yang ketiga ada pengrajin keramik. Apakah kalian pernah melihat industri kecil ini di lingkungan sekitar kalian? Pasti ada salah satunya ya. Selanjutnya yaitu kegiatan usaha perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Contoh penjual sayur dan penjual buah. Kalian pernah melihat kedua penjual ini saat di mana? Ya, tepat di pasar. Simak baik-baik ya anak-anak. Selanjutnya, kegiatan usaha di bidang jasa. Jasa merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang ditawarkan kepada orang atau kita sebut sebagai konsumen orang tersebut. Nah, jasa di sini ada guru. Guru memberikan jasa yaitu mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid. Nah, yang dijual adalah jasanya. Lalu ada salon. Jasanya merapikan rambut kita. Nah, lalu bagaimana sikap yang dapat kita lakukan untuk menghargai keragaman jenis usaha? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sikap terhadap keberagaman jenis usaha, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari keberagaman sosial. Nah, keberagaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Contohnya, keberagaman sosial dalam berbagai macam jenis pekerjaan atau usaha. Tadi ada buruh pabrik, guru, tukang kayu, pegawai kantor, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita bahas nih bagaimana sikap kita yang dapat kita lakukan untuk menghargai keragaman jenis usaha. Jenis usaha ini termasuk keberagaman sosial ya anak-anak. Nah, sikap kita yaitu yang pertama, menghormati dan toleransi atas keragaman jenis usaha yang merupakan salah satu bentuk keberagaman sosial budaya dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat yang digunakan sebagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, membayar sesuai tarif yang ditentukan. Yang keempat, mengembalikan peralatan seperti piring, gelas, stela, membeli makan di kantin saat kita membeli makan di kantin, lalu memberikan kritik dan saran dengan sopan terhadap siapapun. Nah, anak-anak, Ibu harap kalian dapat memahami seluruh materi pembelajaran pada pagi hari ini. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian di rumah tetap semangat belajar dan taatilah protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.